Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi bareng aku Nurmayanisi di channel ini tentunya. Nah, kali ini aku akan membagikan tips belajar bahasa Korea aku secara otodidak. Jadi seperti yang kalian tahu ya, aku pernah cerita tentang asal usul aku bisa tahu Korea itu. Kalian bisa klik di sini. Korea itu kan lagi bener-bener lagi banyak banget sekarang. Nah, pasti kalian tuh pengen kan belajar bahasa Korea. Jadi otomatis peminat untuk belajar bahasa Korea itu pasti semakin tinggi gitu. Nah, kali ini aku akan bagi tips kepada kalian gimana caranya aku belajar bahasa Korea secara mandiri atau otodidak gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah kalian itu harus niat. Jadi emang bener-bener niat dari hati kalian untuk mau belajar bahasa Korea ini gitu. Karena ya seperti kita tahu gitu kan, kita aja belajar bahasa Indonesia aja masih salah gitu, apalagi belajar bahasa orang gitu kan. Terus apalagi tulisannya itu kan beda ya, nggak kayak tulisan kita juga gitu kan. Jadi mungkin emang agak sulit gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah suka dan cinta terlebih dahulu gitu, ya insya Allah mudah lah gitu. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini cara supaya kalian tuh bisa bahasa Korea itu adalah kalian bisa memulainya dengan menghafal Hangul. Nah, Hangul itu adalah abjad Korea yang seperti ini nih. Jadi kalian itu emang harus belajar Hangul terlebih dahulu ya kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Korea. Karena apa? Karena ini sangat penting untuk belajar bahasa Korea supaya kalian bisa membaca dan tidak salah pelafalan juga tentunya gitu. Nah, adapun tips aku untuk menghafal Hangul ini ya, karena aku kan emang tipe orang yang nggak bisa menghafal kayak yang A, B, C, aku nggak bisa. Jadi aku bukan tipe orang yang menghafal. Aku tuh paling benci menghafal dan aku paling nggak bisa kalau misalnya ada tugas hafalan, pasti aku selalu absen. Ketahuan kan gue. Nah, caranya itu adalah aku menulisnya secara terus menerus ya, rutin. Jadi kayak misalnya nih, aku nulis diary aku nih hari ini gitu kan, nulis diary, terus kalian tulis itu pakai Hangul, walaupun pakainya bahasa Indonesia ya, kayak misalnya hari ini aku bla bla bla. Nah, tulisnya itu jadi kayak gini, hari ini, jadi pakainya Hangul gitu. Dan itu pun aku masih belum hafal, jadi kayak nyontek kan, huruf H gimana, A gimana, B gimana. Gak apa-apa untuk kalian yang pertama kali dan masih kelihatan aneh tulisannya, karena aku pun seperti itu dulu. Pokoknya nggak apa-apa, yang penting kalian harus hafal dulu. Nah, seperti yang aku udah jelasin barusan bahwa kita tuh harus menghafal Hangul ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian belajarnya itu dari romanji itu kayak, jadi tulisan Korea yang kayak segini, mianhe. Nah, tapi diromanjikan menjadi seperti ini, mianhae gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian yang nggak bisa cara bacanya, itu akan membacanya seperti mianhae ya. Padahal kan bunyinya miane gitu. Jadi emang bener-bener kalau misalnya buat aku pribadi, aku saranin buat kalian emang bener-bener belajar langsung Hangulnya gitu, jangan belajar romanji gitu. Nah, kalau misalnya tips aku untuk melancarkan tulisan Korea aku biar nggak terlalu canggung gitu ya, biar kayak tulisan orang Korea asli gitu, caranya itu biasanya aku nulis di lirik lagu gitu. Jadi lirik lagu Korea tuh aku tulisin. Aku dulu rajin banget nulisnya, serius. Aku rajin banget nulis lirik-lirik lagu gitu kan. Entah itu lirik lagu, terus kadang juga aku nonton drama gitu kan. Jadi di situ tuh bener-bener terus kita juga bisa nemu kosakata gitu kan di situ. Jadi buat nambah kosakata juga. Untuk tips menghafal kosakata nih ya, balik lagi karena aku tipe orang yang tidak bisa menghafal dengan cara menghafalkannya gitu. Nah, cara aku untuk menghafalnya gimana ya? Kalau aku pribadi menghafalinya itu dengan cara kayak sering nulis dan kalian repeat everyday gitu. Jadi kayak nemu satu kosakata nih, terus kalian tempel di satu tembok gitu kan, ada tembok gitu, terus kalian tempel di situ. Kalian bisa nanti kan tiap mau tidur atau apa, kalau kalian ke situ kan pasti ngeliat kan, dan tanpa kita sadarin kita bakalan membaca itu gitu. Dan kalau misalnya kita baca tiap hari kan otomatis
pasti bakalan inget dong di kepala gitu. Nah mungkin kalian bisa pakai cara itu. Nah aku bakalan tunjukin tembok kamar aku kayak gimana nih, kayak gini nih. Nah kayak gitu cara aku buat ngafalin kosakatanya. Tips aku untuk melatih pelafalan, jadi kan emang pelafalan bahasa Korea itu kan emang agak susah ya. Jadi kayak ya supaya logat kita tuh emang bener-bener kayak logat Korea gitu, nggak Indonesia banget gitu. Caranya kalau aku sering banget nonton drama, jadi aku nonton drama terus kalau misalnya mereka ada kata-kata yang misalnya gini kayak monde hajima, nah aku tuh kayak pause terus aku ikutin kayak repeat gitu loh, kayak dengerin terus habis itu ulangin hajima. Jadi kan kayak tulisannya kayak gini misalnya kan jangan gitu ya. Nanti aku biasanya kalau misalnya aku nggak tahu gitu tulisan Hangulnya seperti apa, aku bakalan tulis artinya, terus aku cari di Google Translate kayak hajima, sekiranya aku sampai nemuin yang bener-bener aku dengar kayak hajima, terus ada di situ tulisannya hajima dan ternyata Hangulnya seperti ini ya gitu. Jadi itu bisa nambah kosakata lagi buat kita gitu, kayak gitu. Pokoknya kalian harus sering repeat tiap hari ya. Jadi kayak misalnya aku lapar gitu kan, ini juga supaya kalian tuh lebih mengingat kosakata yang udah kalian ingat gitu. Jadi kalian praktekkan setiap hari juga gitu kan, kayak kamu 배고파. Jadi emang kalau misalnya kita sering ngucapin, pelafalan kita juga akan terlatih, terus bahasa kosakatanya juga akan semakin kita ingat gitu kan, kayak gitu guys. Tips yang terakhir yang bisa aku kasih ke kalian adalah kalian coba untuk ngobrol langsung dengan orang Korea. Gimana caranya? Kalian bisa aja cari di Facebook atau mungkin di KakaoTalk gitu kan. Di sana juga banyak banget kan kayak orang-orang Korea gitu. Nah, kalian coba untuk berkomunikasi dengan mereka gitu loh, untuk melatih kayak sudah sejauh mana sih bahasa kita gitu kan. Terus kayak jangan takut untuk salah gitu, karena ya wajar lah kalau misalnya kita salah, yang namanya juga belajar gitu kan. Kalau misalnya kita udah pro sih ngapain juga belajar gitu ya, jadi wajar aja kalau buat aku sih gitu, kalau misalnya kita belajar tuh salah itu gak apa-apa gitu. Karena jujur dulu aku juga pas pertama kali belajar bahasa Korea terus kayak ngobrol sama orang Korea tuh gak berani ya, masih malu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin satu kata ini dan mereka tuh nggak nangkep artinya apa gitu, rada bingung juga gitu. Aku pernah sih di posisi kayak gitu. Tapi kalau saran aku, kalau emang kalian niat buat belajar, jangan takut buat salah gitu kan, karena pasti mereka juga bakal ngerti sih gitu. Karena mereka tuh sebenarnya respect banget sama orang yang emang mau belajar bahasa mereka gitu. Jadi nggak usah takut buat salah gitu. Nah oke, jadi kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian gitu ya, chattingan aku sama orang Korea gitu. Aku punya teman, jadi udah hampir 1 tahunan maybe ya. Dia baik orangnya, dan kita kenal di Facebook, terus kita pindah ke KakaoTalk. Sebentar ya. Ini dia orangnya. Atau bisa juga kalian nyari temen yang sama-sama lagi belajar bahasa Korea. Kalau bisa sih cari yang lebih bisa dari kalian gitu. Jadi kemampuannya lebih tinggi biar kalian tuh enak gitu. Jangan minder ya kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang lebih jago dari kalian. Kalau misalnya emang kalian mau belajar, kalian deketin. Yuk, minta bantuan. Jangan malu. Oke? Aku kadang ketemu orang yang dia nggak bisa, terus dia ketemu aku, dia bisa bahasa Korea, cuman bahasa Koreanya mungkin dia ngiranya aku nggak jago, dan setelah dia tahu kalau misalnya aku jago, dia malah kayak is gone gitu, dia pergi gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian mau belajar, kalian nggak apa-apa lah deketin orang yang lebih jago buat bahasa Koreanya gitu, karena ya kita juga gak bakalan ngeledek atau apa gitu. Jujur ya, kalau aku personal gitu, aku malah seneng banget kalau misalnya ketemu sama orang terus dia bilang ke aku kayak, "Kak, aku mau belajar bahasa Korea dong, bantuin dong." Itu seneng banget, aku pasti aku bantu gitu. Karena yang penting dia niat belajar, emang dia mau, bener-bener mau, nggak cuman kayak omdo gitu ya. Aku paling benci sama orang yang kayak
udah oke kak aku mau belajar, but gitu. Jadi ya gitulah ya. Jadi ini chattingan aku ya gitu. Oke, kayaknya apa ini ya, gak usah diterangin. Oke, kayaknya gak usah diterangin. Nah ini kayak gini, Shinchan semua munculnya. Nah jadi kayak ya chattingan kayak gitu. Terus ada beberapa juga, banyak. Terus ini Kim Ji-won ya, ini si Ji-won, tapi kayaknya aku nggak boleh sih sebenarnya nyebutin nama dia, but oke lah, I'm sorry Ji-won. Piane ya kayak gini. Jadi ya gitulah, jangan takut buat nyoba untuk berkomunikasi sama mereka, karena itu yang bikin skill kita semakin baik gitu kan. Karena kalau misalnya kalian belajar bahasa Korea tapi kalian tidak tidak mengaplikasikannya gitu, kalian nggak pernah nyoba buat speak, percuma, serius percuma, itu nggak bakalan berarti buat apa-apa gitu. Karena banyak banget orang Korea yang mikir gini loh, kita jago dalam hal teks ya, kita teks jago, tapi belum tentu orang itu jago dalam speech gitu. Jadi kebanyakan orang Korea tuh nyangkanya orang luar itu yang belajar bahasa Korea mereka nggak bisa speech, hanya bisa diketikan aja gitu. Jadi kayak pelafalannya masih agak aneh gitu kan. Emang bener sih agak susah gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian emang mau belajar dan sering banget meripit gitu kan, kalian sering aja dengerin deh, nonton drama Korea deh, nonton drama terus kalian dengerin bener-bener, terus kalian ikutin, pasti kalian bakalan tahu gitu. Lama kelamaan pasti bakalan terbiasa. Karena aku juga berapa tahun berarti ya hampir 10 tahunan aku udah belajar bahasa Korea itu, dan itu secara otodidak. Jadi aku juga masih kalau dalam teks aku it's okay, aku ngerti. Tapi kalau misalnya dalam tata bahasa itu masih belajar lagi banyak gitu ya. Terus kayak misal apalagi ya, kalau aku tuh aku ngobrol sama orang Korea bisa, aku ngerti, but 뭔가 좀 어렵기도 하고 ya agak sulit juga lah gitu. Jadi aku tuh emang mungkin pelafalan aku lumayan ya, itu juga aku nggak tahu sih gimana. Cuman aku dulu itu emang sering banget nyanyiin lagu Korea, jadi kayaknya itu deh yang membantu aku pelafalannya lebih bagus gitu. Aku saranin untuk kalian yang emang pengen belajar bahasa Korea, kalian juga banyak banget sih kalian bisa nyari di Google ya, di Google atau di YouTube itu udah banyak banget platform yang menyediakan untuk belajar bahasa Korea secara gratis gitu kan. Nah kalian bisa ikutin kelas-kelas kayak gitu yang gratis-gratis aja lah, kayak aku gitu kan. Aku nggak pernah beli-belian atau aku nggak pernah yang namanya ikut les karena sayang uangnya. Nah aku juga baru pertama kali ini aku beli buku bahasa Korea karena jujur aku tuh pernah ada di posisi dimana aku bingung. Jadi aku tuh bahasa Korea aku tuh udah nyampe mana sih, terus kayak aku tuh harus belajar apa lagi gitu. Nah jadi aku beli buku ini ya, buku panduan bahasa Korea khusus untuk orang Indonesia. Jadi bukunya kayak gini, bahasa Korea terpadu. Aku nggak saranin ini buat kalian yang pertama kali atau yang baru belajar bahasa Korea. Aku nggak saranin ya. Aku saraninnya untuk orang-orang yang emang udah tahu basic bahasa Korea, terutama udah bisa baca Hangul, karena ini isinya full Hangul. Jadi menurut aku ini nggak cocok buat kalian yang baru mau pertama kali belajar bahasa Korea. Ini nggak cocok karena it's Hangul, it's full Hangul. Ups. Itu jawaban aku ya. Tuh. Ini Hangul semua kayak gini.
Ini baru pertama kali ini aku beli buku ini karena saking aku bingungnya lagi aku harus belajar apa gitu. Jadi aku beli ini dan ini udah habis, aku udah habisin, aku tinggal mau beli yang versi 2-nya. Ini baru 1 ya. Terus ini juga, kalau ini buku latihannya gitu. Ini soalnya di sini semua. Nah, mana ya? Nih, ini jawaban-jawaban aku yang dilingkarin itu yang bener ya. Jadi ini jawaban aku tuh bener. Dari soalnya ada jawabannya juga kan di sini, ada kunci jawabannya. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen isi ya jangan nyontek ya. Masa nyontek sih? Ini kayak gini. Oke. Banyak lah. Nah, kalau misalnya yang coretnya biru kayak gini berarti ini salah ya. Ini salah, terus sisanya ini benar kayak gitu. Jadi aku mah fair sama diri aku sendiri gitu. Jadi emang ini semuanya Hangul, jadi nggak ada romanji, nggak ada bahasa Indonesia, full Hangul kayak gini. So kalau gitu segini aja video hari ini ya, tips aku untuk belajar bahasa Korea. Kalau gitu semangat untuk kalian yang mau belajar bahasa Korea. Aku tahu kalau misalnya aku bilang mudah pasti kayak levelnya orang gitu beda-beda, ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah gitu. Jadi semangat terus pokoknya untuk kalian yang mau belajar bahasa Korea. Aku yakin kalian pasti bisa. So kalau gitu 오늘은 여기까지. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 사랑해요.